Oke, kali ini kita akan praktik tentang embedded struct. Jadi struct-nya itu akan kita tempelin ke struct yang lain sebagai property. Nah, kalau gitu kita langsung praktik aja. Jadi pada kasus kali ini kita akan membuat struct baru, misalnya type, nama struct-nya person. Nah, lalu di struct person ini kita isikan propertinya name, tipe datanya string, dan age, tipe datanya integer. Nah, lalu kita bikin struct baru lagi, type, nama struct-nya employee, karyawan gitu ya. Lalu struct, isinya grade, tipe datanya integer, dan parameter yang keduanya, properti yang keduanya person. Jadi struct yang atas ya, kita masukin ke struct yang bawah, employee. Nah, kita di dalam function main-nya, jadi kita akses aja, kita bikin misalnya var data 1. Nah, kita inisialisasi employee. Nah, begini cara inisialisasinya. Jadi kita panggil nama struct-nya. Nah, setelah sudah, kita isi propertinya. Misalnya data 1 dot name sama dengan Fatul. Lalu data 1 dot age, misalnya 26. Lalu data 1 dot grade, 30 gitu ya. Nah, kalau kita cetak fmt.println, kita munculkan nama, lalu data 1 dot name, yang kedua age, umur gitu ya, umur, data 1 dot age, lalu yang ketiga grade, data 1 dot grade. Nah, ketika kita jalankan, kita clear dulu ya. Ketika kita jalankan, nah akan memunculkan value yang dari struct yang kita buat. Jadi di sini nama Fatul, umur 26, grade 30. Sesuai dengan yang kita isikan ya. Jadi cara ngisinya seperti ini. Setelah kita setelah kita inisialisasikan struct-nya, employee, nah kita bisa pakai akses isi data untuk si name yang ada di person dari struct employee. Dari sini, karena person ini sudah ada di sini, sudah include di sini. Jadi kita bisa tambahkan value-nya dengan cara seperti ini. Nah, kalau salah satu nama properti sebuah struct memiliki kesamaan yang dengan milik struct lain yang di-embed, maka pengaksesan propertinya harus secara jelas ya. Jadi kalau misalnya di bawah nih di employee ada ini juga nih, ada age ya. Tipe datanya integer. Nah, ini kan tabrakan ya, karena nama propertinya sama, age. Kalau begini kita harus jelas ya. Jadi data 2 dot, ini kan data 1 ya. Ya biar data 1 dot name dot age dot gini. Data 1 dot person dot age. Berarti person dot age gitu ya. Misalnya biar jauh, perbedaannya 99. Nah, kalau ini kita jalankan, umur dari person, struct person. Berarti ini kan employee di sini, berarti person.age di sini. Jadi data 1.person.age. Nah, kalau kita jalankan lagi. Nah, jadi umur yang 26 ini data 1.age, ini adalah age yang ada di struct-nya employee, propertinya ya, nih di si age ini. Nah, lalu kalau yang data 1.person.age ini value 99 untuk age yang ada di person. Cara pengaksesannya seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.